Start News. Start News, jendela informasi Anda. Mandailing Natal turun ke PPKM level 2, Suhairi imbau masyarakat tidak euforia. Bupati Mandailing Natal tabur bunga di makam 4 pejuang di TPU Sayur Maicat. BNNK Mandailing Natal gandeng insan pers dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal gandeng UMTS dalam peningkatan kualitas SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali kami hadirkan untuk Anda Start News edisi hari ini, 10 November 2021 bersama saya Ika Rodia Putri dan rekan saya Norismi Desita. Ya, Ismi, sejumlah informasi menarik akan kita sampaikan ya ke sahabat Start News. Salah satunya hari ini 10 November 2021 menjadi hari yang spesial karena hari ini Hari Pahlawan. Seperti hari ini, Bupati dan Forkopimda Madinah melakukan ziarah ke makam pahlawan di Kota Nopan. Ya, selain itu, Ika, Mandailing Natal juga punya kabar baik, di mana PPKM di Mandailing Natal yang sebelumnya berada pada level 3 per 7 November 2021 telah keluar Inmendagri yang menyatakan bahwa Mandailing Natal telah turun ke level 2. Berikut informasi selengkapnya di Madinah 24 jam. Untuk kali kedua, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berhasil menurunkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kini, Kabupaten Mandailing Natal berada di zona PPKM level 2 berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 58 tahun 2021 tentang PPKM level 3, 2, dan 1. Di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Inmendagri tersebut, Kabupaten Madinah berasal pada PPKM level 4 bersama Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Utara, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidimpuan. Penurunan status Madinah dari PPKM level 4 ke level 2 merupakan hasil program vaksinasi massal COVID-19 yang digalakkan Pemkab Madinah. Berdasarkan data vaksinasi yang dirilis Kementerian Kesehatan, hingga 7 November 2021, mencapai vaksinasi dosis 1 di Kabupaten Madinah mencapai angka 142.554 jiwa dari target 351.780 atau 40,52%. Berdasarkan Inmendagri nomor 58 tahun 2021, penetapan level PPKM di satu wilayah diukur dari indikator capaian total vaksinasi dosis 1. Level PPKM kabupaten atau kota dinaikkan satu level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 kurang dari 40%. Berdasarkan indikator tersebut, capaian vaksinasi dosis 1 Kabupaten Madinah sebesar 40,52%. telah melebihi batas 40%. Bupati Madinah Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution mengatakan pencapaian persentase vaksinasi tersebut berkat kerjasama semua pihak, termasuk Forkopimda, Satgas COVID-19, tenaga kesehatan, para alim ulama, dan masyarakat Madinah pada umumnya. Meski begitu, Suhairi mengimbau masyarakat agar tidak euforia dan terus disiplin menaati protokol kesehatan.
Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, menurut Suhairi, Kabupaten Madinah harus berhasil mencapai vaksinasi COVID-19 hingga 70% dari total populasi Kabupaten Madinah. Jika kekebalan kelompok telah tercapai, Suhairi berharap keadaan Madinah dapat kembali normal. Aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan sebagaimana semestinya. Dalam 2 pekan terakhir, pemerintah Kabupaten Madinah bersama Forkopimda memang gencar menggalakkan vaksinasi massal hingga ke desa-desa. Hasilnya, vaksinasi dosis 1 di Kabupaten Madinah hingga 7 November 2021 mencapai 40,52%. Sir melaporkan untuk Start News. Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution berziarah dan menabur bunga di makam para pahlawan di Taman Pemakaman Umum atau TPU Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal pada Rabu 10 November 2021. Ziarah ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan ziarah dan tabur bunga itu juga dihadiri Kapolres Mandailing Natal AKBP Horastu Wasilalahi, anggota Porkopimda Mandailing Natal, Kakan Kemenak Mandailing Natal Haji Ahmad Kosbi, Kapolsek Kota Nopan AKP Indra Sakti Siregar, dan Ramil 14 Kota Nopan Letda Infantri Surkarni Nasution, Kepala UPT dan Kepala KUA Kota Nopan Sultan Hasibuan, serta para camat se-Mandailing Julu. Acara ziarah dan tabur bunga diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, peletakan karangan bunga oleh pemimpin upacara, penghormatan terhadap para pahlawan dan penaburan bunga di Pusara Pejuang. Dalam kesempatan itu, Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution mengatakan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Masyarakat saat ini hanya menikmati hasil perjuangan para pahlawan tersebut. Ziarah dan tabur bunga di makam para pejuang dan pahlawan menurut dia bertujuan menumbuhkan rasa patriotisme dan cinta tanah air. Menurut Suhairi, cara mengisi perjuangan tentunya dengan membangun secara fisik, serta lahir dan batin. Selain penghormatan kepada para pahlawan yang telah mendharma baktikan jiwa dan raganya, kata Suhairi, ziarah juga sebagai bukti kebesaran jiwa bangsa Indonesia. Kita menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena perjuangan ini perjuangan para pahlawan. Kita masyarakat sekarang menikmati hasil daripada perjuangan para pahlawan kita. Tentu dengan ziarah ini, di mana patriotisme kita tanah air bisa tumbuh. Mudah-mudahan ini rangkaian yang sangat berguna bagi generasi mendatang. Dalam kesempatan itu, Suhairi berziarah dan menabur bunga di 4 makam pejuang kemerdekaan. Dari tulisan yang ada di pusaranya, pejuang kemerdekaan yang diziarah adalah Amir Rajab, lahir tahun 1928 dan wafat tahun 2011. Muhammad Ilyas Parinduri, lahir tahun 1920 dan wafat tahun 1999. Darwis Toib, lahir tahun 1927 dan wafat tahun 2008. Dan Haji Muhammad Yasin Lubis, lahir tahun 1925 dan wafat tahun 2004. Lokon Husda melaporkan untuk Start News. Di berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Madinah gandeng UMTS dalam peningkatan kualitas SDM. Namun setelah pariwara berikut ini kami akan sampaikan informasinya. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos, Indomaret, Alpamidi, ATM, M-Banking, atau di PPOB lainnya, Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak. Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dengan dukungan dan kepercayaan Anda, kami terus memberikan pelayanan yang terbaik. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan Panyabungan.
Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Mandailing Natal menggelar workshop penguatan kapasitas kepada insan media untuk mewujudkan kota tangkap ancaman narkoba di Aula Hotel Payoloting pada hari pada hari Rabu 10 November 2021. Workshop yang dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal, AKBP Edi Masyhuri Nasution, dihadiri peserta dari kalangan praktisi media massa di Madinah. Dalam kegiatan tersebut, BNN Kabupaten Madinah menghadirkan 3 narasumber sebagai pemateri. Pemimpin redaksi startnews.co.id, Saparudin Siregar, tampil sebagai pemateri pertama dengan judul Peran Media dalam Menciptakan Kota atau Kabupaten Tangkap Ancaman Narkoba. Pemateri kedua menampilkan staf ahli Bupati Madinah, bidang pemerintah dan hukum Daud Batubara, dengan tajuk Kota atau Kabupaten Kebijakan Tangkap Ancaman Narkoba dan Rencana Aksi Insan Media. Sementara pemateri ketiga menghadirkan perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Madinah dengan tema Sinkronisasi Kebijakan Antar Instansi Pemerintah dengan Insan Media. Saat membuka workshop, AKBP Edi Masyhuri Nasution memberikan upaya-upaya yang telah dilakukan BNN Madinah dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Madinah. Edi meminta insan pers mendukung dan membantu BNN Kabupaten Madinah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui pemberitaan yang mengedukasi masyarakat terkait bahaya narkoba. Sementara Saparudin Siregar menjabarkan fungsi dan efek pemanfaatan media massa dalam pencegahan peredaran gelap narkoba. Menurut dia, media massa memegang peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itu, kata dia, seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, instansi swasta, maupun masyarakat harus bersinergi dengan media massa atau insan media dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dia menjelaskan pers juga berperan membangun kesadaran masyarakat agar menjauhi narkoba. Ismi Desita melaporkan untuk Start News. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menjalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau UMTS Padang Sidimpuan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta perencanaan dan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal. Naskah kerjasama ditandatangani Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution dan Rektor UMTS Padang Sidimpuan, Muksana Pasaribu di ruang kerja Bupati Mandailing Natal pada Selasa 9 November 2021. Suhairi mengapresiasi dan mendukung kerjasama tersebut terutama di bidang pendidikan, penelitian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, serta pengabdian kepada masyarakat. Sementara Rektor UMTS Muksana Pasaribu mengatakan kerjasama tersebut sebagai wujud dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang menandakan seorang mahasiswa berhak menuntut ilmu di luar program studi atau di luar kampus. Usai penandatanganan Rektor UMTS Padang Sidimpuan, Muksana Pasaribu memberikan cindramata berupa plakat sebagai tanda resminya kerjasama yang terjalin antara pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan UMTS Padang Sidimpuan. Penandatanganan naskah kerjasama tersebut juga disaksikan Asisten 1 Setda Kabupaten Mandailing Natal, Alamul Haq Daulay, Asisten 2 Setda Kabupaten Mandailing Natal, Erman Gafar, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mandailing Natal, Munawar. Sedangkan pejabat internal yang mendampingi Rektor UMTS Padang Sidimpuan, diantaranya Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Aisyah Nurmi, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Syawaluddin, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Uli Anto Hutagalung, dan Kepala Biro Administrasi Umum Usmar Harahap.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Jangan lupa sahabat Start News, untuk berita terbaru kami Anda bisa membaca di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Nurismi Desita dan rekan saya Ika Rodiah Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.